skala ohm. Nah, untuk mengetahui ya, ini kabel yang dinamo baru. Nah, ini. Jadi tadi sudah saya katakan ya, yang hitam ini kan yang langsung ke PLN ya, maka untuk acuan penesteran ya, pengecekan kabel. Nah, nanti kita menemukan di mana nilai resistansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kita berjumpa kembali teman ya, seperti biasa di channel Tinular Channel. Nah, untuk temanku yang baru saja mampir ya, saya ucapkan selamat datang, dan juga saya berharap ya mudah-mudahan yang baru saja datang itu bisa betah ya di channel saya ini. Nah teman, untuk video kali ini ya kita akan belajar mengganti dinamo mesin kipas angin ya, dinamo kipas angin baru, dimana mesin kipas angin ini dinamonya yang bagian spoolnya ini yang waktu itu kita perbaiki ternyata sudah tidak bisa lagi ya, semua sudah rantas ya, sudah gosong. Jadi akan kita ganti baru seperti ini. Ini ya sama saja teman ya, kipas angin zaman sekarang ini walaupun beda-beda merek ya, dinamonya itu sama saja seperti ini. Jadi ini dinamo mereknya, nama dari produknya itu Tornado teman ya. Jadi seperti ini. Nanti sekalian bagaimana cara memasang perkabelannya ya, untuk menentukan kecepatan 1, 2 dan 3-nya ya. Jadi nanti kita ulas sekalian di sini, sekaligus menuruti permintaan dari salah satu subscriber saya ya, yang meminta dibuatkan video bagaimana cara memasang perkabelannya seperti itu. Oke, ini kita singkirkan saja dulu ya, singkirkan karena sudah tidak kita pakai. Namun sebelum itu teman ya, sebelum itu jangan lupa ya, seperti biasa subscribe dulu ya, subscribe, like, lalu ntar ada suara motor itu. Lalu nanti jika temanku saat menyimak video ini cara memasang perkabelannya itu masih belum mengerti ya, silahkan berkomentar saja teman ya. Oke, jadi untuk langkah pertama, ini kan bawaan dari yang lama ya, kita lepas dulu ya, kita lepas dulu. Di sini ada sepi, nanti akan kita gunakan sepinya berikut dudukan hitamnya ini. Dan ininya juga ya, ini ringnya ini jangan sampai lupa kita singkirkan. Kemudian sepi masuk ke sini teman, maksudnya ringnya ya, ringnya masuk ke sini. Kemudian ini kita pasang, sudah. Kemudian kita pasang sepinya ini ya, pasang ke sini, karena kalau tidak ada sepinya itu bisa lepas naik teman. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita mulai bagian perkabelannya ya. Lepas ini. Jadi sebelum kita buka ini saya jelaskan ya, sebetulnya mudah sekali teman ya. Ini yang ya rata-rata sama warna kabelnya ya. Ini kan bawaan dari yang lama, kemudian ini bawaan dari yang baru ya. Tinggal sambung-sambungan saja, biru ketemu biru ya, merah ketemu merah, putih ketemu putih. Nah kalau yang hitam ini kan yang langsung ke PLN seperti itu ya. Sebentar kita buka saja ininya ya, cara penyambungan kabelnya seperti itu. Nah teman, baru saja saya sampaikan kalau posisi seperti ini, untuk yang arah ke saklar kabelnya kan tinggal diketemukan saja ya, sesuai dengan warnanya. Lalu bagaimana jika kabel ini yang lamanya ini sudah tidak ada, hanya tinggal saklarnya saja? Oke, yuk kita lanjutkan. Ini lepas dulu.
Ini lepas dulu ya. Nah, ini yang terbungkus selongsong seperti ini yang langsung dari langsung dari PLN-nya teman ya. Ini yang dari kabel ini, karena steker ini yang satu kan mampir dulu ke saklar ya, yang satunya lagi langsung ke dinamo. Nah, yang hitam ini nanti yang dari steker ini, ya, ini yang warna coklat ya, yang warna coklat ini kita sambungkan ke yang hitam yang ke dinamo barunya seperti itu. Nah, kita lepas saja ininya ya, kita lepas saja. Nah, sudah, ini kabel yang lama ya kita singkirkan, kemudian jika dalam posisi seperti ini ya, posisi seperti ini kan tidak ada kabelnya tuh, tentunya Anda bingung kan yang mau memasang kabel itu, ini posisi kecepatan 1, 2, dan 3 itu di bagian yang mana. Oke, ini kita harus cari tahu dulu ya, posisi yang mana, yang nomor 1 yang mana ya. Ini yang nomor, kalau posisinya seperti ini ya, kita putar, berarti nomor 1 yang ini ya. Coba kita ambil yang bawah ini ya. Nah, berarti yang paling pinggir, karena kita mau naik. Ini kan yang ke 1, 2 ya, 3 gini ya. Kita kembalikan lagi ke 0. Nah, berarti yang 1 yang ini teman ya, yang 1. Nah, untuk temanku yang masih belajar ya, yang mempunyai alat seperti ini ya, ampermeter seperti ini, kita taruh di skala ohm ya, skala ohm. Sebentar, nah seperti ini aja, skala ohm. Nah, untuk mengetahui ya, ini kabel yang dinamo baru. Nah, ini jadi tadi sudah saya katakan ya, yang hitam ini kan yang langsung ke PLN ya, maka untuk acuan penesteran ya, pengecekan kabel. Nah, nanti kita menemukan di mana nilai resistansi dalam satu-satunya kabel ini ya, dalam perkabelnya ini nilai resistansinya itu yang paling tinggi ya, yang paling besar sendiri. Yang paling besar sendiri itu nanti bagian nomor 1 teman ya. Coba Anda perhatikan di ampermeternya ya, mulai yang merah 454 ya, lalu yang biru sebentar, ini 454 ya, lalu yang biru 604 ya, lebih tinggi ya yang biru. Coba yang putih 529. Sekali lagi yang merah 453, kemudian yang biru 604, kemudian yang putih 529. Berarti yang nomor 1 yang biru teman ya. Yuk kita solder dulu ke yang 1. Jadi posisi nomor 1 ini ya, pinggir sini, ini nomor 1. Udah. Kemudian tadi, nah tinggal 2 ini teman, tinggal 2 ini mana yang lebih besar, mana yang lebih tinggi nilai resistansinya. Coba perhatikan ampermeternya ya, gini. (436) yang ini, yang putih 512. Berarti yang nomor 2 yang putih teman ya, yang putih. Kemudian kita letakkan di tengah ini nomor 2. Sudah.
Nah, kemudian yang merah yang pinggir sini, ini yang nomor 3 yang merah, yang paling rendah. Nah, sudah. Kemudian ini yang langsung dari PLN nya yang hitam ya, yang hitam kita sambungkan begini. Kita cari selongsongnya tadi, nggak usah disolder, gak apa-apa ini teman ya, tidak apa-apa karena nanti akan kita jepit di sini ya. Oh, selongsongnya masih lingkup. Udah, kemudian masukkan. Udah. Kencang. Nah, jadi seperti ini ya kalau cara memasang kabelnya itu menggunakan apometer. Lalu bagaimana jika hanya tidak menggunakan apometer? Karena sebagian untuk pemakai itu juga kan ingin sekali ya memperbaiki pasangin sendiri ya teman ya. Nah, caranya ya tinggal tadi ya, pertama ikuti penyambungan kabel, sesuaikan warnanya ya. Nah, jika sudah posisi kabelnya ini terlepas dari ininya teman, dari saklarnya, ya sudah pasang-pasang aja, solder-solder aja, nggak usah diukur-ukur. Nah, setelah terpasang lalu dihidupkan. Nah, kebetulan nomor 1 kok paling kenceng teman ya, paling kenceng, dan nomor 2 itu malah paling rendah. Nah, silakan dilukir aja, dipindah solderannya aja, sudah selesai seperti itu, tidak apa-apa teman ya. Oke, kini akan kita tutup dulu, kita jepit ininya. Kita tutup. Udah, coba kita tes. Kita kasih tanda ini aja teman ya, agar terlihat. Oh, tidak bisa. Apakah pemasangan kabel kita itu sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan ya? Seperti itu, kita tes. Terlihat kan? Terlihat. Dan kita colokkan stekernya listrik. Anda perhatikan mutarnya ini teman ya, ini kan nomor 1. Nah, ininya tidak ngikut teman, gimana ya, ininya kurang kencang. Nah, sudah kencang. Oke, mulai. 1, 2, 1. Cabut dulu. Ini lepas. Pasang ininya dulu. Kalau masang ini posisikan ini menghadap ke belakang teman ya. Ini posisikan menghadap ke belakang, jangan ke depan begini, belakang gini.
pasang bautnya menggunakan yang kupingnya lebar untuk yang ini ya, yang lebar. Udah. Setelah ini kita pasang tutupnya ini. Siapkan baut-bautnya. Ayo yang belum subscribe, yuk silakan subscribe dulu sambil nonton, subscribe dulu sambil nonton sambil subscribe gitu teman ya. Sudah ininya, kemudian kita tutupnya ini kita pasang ke sini, sini. Dua. Udah. Kemudian ininya setelah ini kita pasang kipasnya. Nah, kipasnya ini ada coakan ini teman ya, coakan lubang sepi ini masuk ke sini. Nah ini ya, ini ada pen, ini ada sepi gini. Udah, kemudian pasang tutupnya, muternya ke kiri untuk mengencangkan. Ya, kemudian ini tutupnya. Kita tekan-tekan aja kancingnya ini. Udah selesai, kita hidupkan lagi. Bagaimana hasilnya? Satu, dua, tiga, oke, selesai teman. Jadi seperti itu teman ya. Oke, jika memasang kabelnya tadi Anda masih belum paham juga ya silakan tanya-tanya di kolom komentar teman ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.